يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Inayah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para ketua masjid Al-Mukarram Bapak Herman dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Salam, juga para guru-guru, para asatizah, di antaranya Al-Ustadz Haji Agus Salim, dan juga para tokoh masyarakat, para hujjaj, remaja sekalian, serta hadirin. Syukur alhamdulillah, malam hari ini di malam Senin ya, kita berkumpul kembali untuk mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kehadiran kita. Semoga dibalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam Senin yang lalu, bahasan kita mengambil dari kitab fiqh, yaitu masalah hukum fikih ya. Nah, malam hari ini kita akan mengambil pelajaran dari penjelasan ayat-ayat Al-Qur'anil Karim, melanjutkan bahasan yang lalu, yaitu ayat 116 suratul Baqarah ya. Yang punya HP boleh tuh dibuka HP-nya kalau ada aplikasi Al-Qur'an ya, yaitu surah Al-Baqarah ayatnya 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Artinya mereka orang-orang kafir berkata, jadi waqalu ini mereka berkata. Siapa mereka? Orang kafir. Siapa orang kafir? Nah, ini tiga kelompok nih. Karena mereka lah yang mengatakan Tuhan punya anak, yaitu kelompok pertama kelompok Yahudi, kelompok kedua kelompok Nasrani, kelompok ketiga kelompok musyrikul Arab, orang Arab musyrik ya. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Tuhan. Dulu ada seseorang namanya Uzair itu. Ketika Taurat udah hilang, habis semuanya, ada seseorang masih menghafal Taurat katanya. Maka mereka mengatakan dia anak Tuhan. Nah, kalau orang Nasrani ya semuanya tahu tuh.
Mereka bilang Nabi Isa putra Allah, kan begitu ngomongnya. Ya. Kalau orang Arab musyrik itu mengatakan para malaikat itu putri-putri Tuhan. Jadi bukan putra tapi putri. Ya. Jadi mereka menggambarkan malaikat itu seperti perempuan-perempuan. Ya. Itu orang-orang kafir musyrikul Arab. Ya. Nah ini digambarkan di dalam Al-Quran, waqalu, dan mereka berkata. Ya, jadi mereka dalam kurung orang-orang kafir berkata. Apa kata mereka? Allah mempunyai anak. Ya, ittakhadallahu walada. Allah mengambil anak atau Allah punya anak, begitu. Ya ini secara akal pun nggak nerima, saudara-saudara ya. Itu kan biasa tuh yang punya anak karena nanti dengan anak itu bisa membantu bapaknya. Kemudian anak itu penerus kelanjutan bapaknya sebagai ahli waris. Ya, sedangkan Tuhan kan nggak butuh bantuan. Yang namanya Tuhan nggak butuh bantuan, maka dia nggak butuh punya anak. Biasanya orang punya anak itu kan mengharapkan kelak dikala orang tua sudah memasuki masa tua, maka bisa dibantu oleh anak-anaknya. Bahkan anak-anak itu kan semacam pembela yang paling dekat lah dari seseorang. Kalau dari orang luar agak jauh, tapi dari anak dekat begitu. Maka orang mendambakan punya anak. Nah Tuhan nggak mungkin begitu. Karena dia kan paling kuasa, ya. Dia esa, mana mungkin punya anak, akal nggak nerima begitu. Maka Allah jawab di sini nih. Jadi mereka orang-orang kafir berkata Allah mempunyai anak. Maka langsung Allah jawab ini, nggak tunda-tunda lagi. Subhanah, ya, subhanah ini jawaban Allah, artinya maha suci Allah. Allah itu suci. Itu bacaan tasbih subhanallah, subhanallah. Artinya Allah maha suci. Suci artinya bersih. Ya, suci itu artinya bersih. Pakaian ini suci, ya bersih. Bersih dari najis, bersih dari kotoran dan sebagainya. Allah itu bersih. Nggak ada tuh tambah-tambahannya. Punya anak kali, punya saudara kali, punya istri kali. Suci itu Allah. Subhanallah begitu. Jadi subhanallah itu yang biasa kita baca itu untuk menunjukkan Allah maha suci. Pengertian Allah punya suci, Allah nggak punya anak, nggak butuh bantuan. Dia berdiri sendiri, dia esa, kekal, abadi, nggak ada mulainya, nggak ada akhirnya. Itulah yang namanya Tuhan menurut pemahaman Islam. Ya. Jadi Allah jawab langsung subhanah. Maha suci Allah ya. Kemudian bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Ini semacam jawaban kedua. Kalau orang kafir mengatakan Tuhan punya anak, Allah jawab subhanah. Kemudian jawaban kedua ballahu ma fis samawati wal ard gitu. Artinya bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Kepunyaan ya. Jadi yang di langit punya Allah, yang di bumi punya Allah, yang di langit ada planet-planet, di langit anggaplah ada para malaikat, itu punya Allah, milik Allah. Yang di bumi ini macam-macam makhluk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan segala macam, termasuk yang mereka katakan Nabi Isa kah, Uzair kah, itu milik Allah. Yang namanya milik bukan anak. Sebagai contoh, saya memiliki HP. Emang HP anak saya? Ngamuk saya dibilang saya ini bapaknya HP. Kata-kata milik itu nggak ada hubungannya dengan anak. Ini jawaban Al-Quran mantap. Jawaban Al-Quran logik ini. Masuk akal. Cuman perlu dibahas memang atu-atu biar paham begitu. Ya, jadi ini jawaban Allah cukup cakep ini, ya, bahkan cakep sekali. Ya, dikatakan ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan
Artinya tadi kan Allah jawab maha suci dia daripada punya anak. Bahkan ya, yang kamu bilang tuh anak-anak Tuhan, Nabi Isa, Uzair, para malaikat, itu milik Allah, begitu. Mana mungkin sesuatu itu milik seseorang dikatakan anaknya? Nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Ya. Itu jawaban Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Misalnya motor punya saya, emang motor anak saya? Kayak ini bapaknya motor? Enggak lah. Jadi dikatakan bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Kullun lahu qanitun. Semua tunduk kepadanya. Semua tunduk kepada Allah. Siapapun, termasuk manusia. Memang kalau manusia itu kan ada bagian-bagian dia bisa ngelawan. Khususnya perintah dan larangan. Ketika Allah perintahkan, hai manusia sembahlah Allah, disembah yang lain. Dia bisa ngelawan. Hai orang yang beragama Islam, sholatlah 5 waktu. Ada yang sholat, ada yang enggak. Dia bisa ngelawan. Tapi ketika Allah kasih sakit, ketika Allah kasih kematian, ngelawan kita? Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa begitu. Ya. Tapi kalau makhluk-makhluk yang lain tunduk semua, langit, bumi. Karena emang dia nggak diberi akal. Tunduk aja udah. Termasuk malaikat, tunduk aja udah. Tapi kalau manusia ada yang ngelawannya dia. Karena dia diberikan semacam kemerdekaan di dalam berbuat. Ya. Jadi Anda bisa beragama Islam, bisa tidak. Anda bisa hadir malam hari ini, bisa tidak. Jadi ada kebebasan. Itu Allah berikan kepada manusia untuk diuji. Untuk diuji. Ya, kalau yang lain-lain Allah nggak berikan kebebasan seperti langit, bumi. Maka tuh ada ayat itu. Ya, hai bumi nanti kamu hancur. Hancur. Nggak bilang goga hancur begitu. Kayak sekarang nih matahari. Hai matahari, kalau pagi terbitlah dari sebelah barat misalnya. Yang enggak, emang biasanya terbit sebelah timur. Kecuali nanti bila mana Allah kehendaki untuk tanda hari kiamat. Jadi makhluk-makhluk itu semuanya, kesimpulannya semua makhluk tunduk. Termasuk manusia yang Allah berikan kebebasan. Ada di beberapa tempat dia tunduk seperti kematian. Nggak ada yang bisa ngelawan sampai sekarang. Walaupun dia hebat banget, kaya banget, kuat banget, out. Mati udah. Kalau masalah ayo Islam, ada yang Islam, ada yang enggak. Ayo sembayang, ada yang sembayang, ada yang enggak. Bisa ngelawan tuh. Ya, itu memang ada ujiannya di situ tuh. Ya. Jadi saudara-saudara semuanya tunduk kepada Allah. Ya. Jadi Nabi Isa juga tunduk. Ya, Uzair juga tunduk. Cuman nih yang salah, yang bawahan ini. Yang menuduh Tuhan punya anak begitu. Itu saudara-saudara tuduhan yang keji, tuduhan mengatakan Tuhan punya anak. Itu tuduhan berat itu. Ya. Istilahnya tuh kalau dibilang pelanggaran berat. Misalnya nih saya ada anak, kata orang Pak Haji, ini kan anak Pak Haji ya, begitu. Saya akan marah banget itu, seakan-akan saya berzina dengan enyaknya. Ini anak saya, padahal bukan anak saya. Maka dibilang yang paling sabar tidak lain hanya Allah katanya. Dibilang punya anak, Allah nggak langsung hukum, nggak kasih hukum. Nanti di akhirat hukumnya. Allah paling sabar. Nggak ada yang paling sabar kecuali Allah. Dituduh yang bukan-bukan. Kalau kita ngamuk udah. Ya, bukan anak kita, dibilang anak kita, sama aja lu nuduh gue berzina sama enyaknya. Kemudian jawaban lagi dari Allah ini ya, ayat yang ke 117 ya. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amram fa innama yaqulu lahu kun fayakun
Allah pencipta langit dan bumi. Nah, kalau tadi kan Allah yang memiliki, sekarang Allah yang menciptakan. Itu hebatnya Allah itu. Dia yang menciptakan, dia yang memiliki. Ketika dikatakan Allah menciptakan bumi, bumi bukan anaknya. Bumi bukan anaknya. Allah menciptakan langit, langit bukan anaknya. Itu hasil ciptaan. Ya mungkin kalau kita pengen umpamain, anggap ente menciptakan alias bikin apaan nih? Bikin layangan misalnya, musim layangan begitu. Iya. Ente bikin layangan, emang layangan anak ente? Berlawanan sekali. Itu jawaban Allah itu. Jadi yang mengatakan Tuhan punya anak itu nggak kena aja udah. Ya, itu semuanya ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah, Nabi Isa ciptaan Allah. Ya, badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Kemudian wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kum fayakun. Artinya dan bila dia berkehendak, qada artinya berkehendak di sini, Mang. Wa idza arada begitu, wa idza qada. Dan bila dia berkehendak, dan bila Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, kun begitu. Lalu fayakun, lalu jadilah ia. Ini saudara-saudara untuk memberitahu kepada kita, jadi apa yang Allah ciptakan itu bukan kayak kita yang bikin melalui proses ini, proses itu. Kalau Allah langsung, bila mana ada kehendak langsung jadi. Ini kata-kata kun, ini hanya perumpamaan, tamsil. Allah nggak butuh pakai kun. Ya, Allah nggak butuh pakai kun, jadi dah. Kalau nggak pakai kun, nggak jadi. Oh kagak. Itu katanya apa yang Allah kehendaki langsung terjadi dengan kehendaknya aja. Ini kun hanya tamsil begitu cepat, nggak pakai proses. Allah menciptakan begitu. Iya, saking hebatnya dia. Walaupun yang kita lihat banyak pakai proses untuk mengajarkan manusia, katanya jangan terburu-buru. Contohnya kejadian manusia. Allah ciptakan kan melalui proses lama, ya, di dalam kandungan sekian hari berubah jadi ini, sekian hari berubah lagi begitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, barulah jadi orang. Iya. Tapi ada juga Allah kadang-kadang buat nggak pakai proses. Nabi Isa bapaknya nggak ada. Isa kan orang pakai punya bapak, punya ibu. Bapaknya nggak ada. Ada yang lebih hebat lagi, Nabi Adam bapaknya kagak, nyanya kagak. Jadi kadang-kadang Bang Allah membuat dunia ini ada yang pakai proses, ada yang kagak, supaya orang sadar bahwa dunia ini ada Tuhannya. Ya, dunia ini ada Tuhannya yang ngatur. Buktinya ya, berubahnya sesuatu ada yang ngerubah. Nggak mungkin berubah itu tanpa ada yang berubah. Nah yang berubah yang paling tinggi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dikatakan di sini dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu jadilah ia. Ahli tafsir mengatakan ini hanya perumpamaan, bukan mesti pakai kun. Ini kan kun kan perintah, kun kana yakunu, kun jadilah. Kalau barangnya nggak ada, emang masuk akal jadilah kamu, barangnya nggak ada. Nah jadi dengan demikian kata-kata jadilah itu bukan mesti dia hanya perumpamaan begitu cepat. Karena yang namanya perintah, jadi kun ini jadi, ini kan perintah. Perintah itu kan kepada yang ada. Kalau yang nggak ada, begitu diperintah. Bagaimana nyambutinnya? Yang diperintah nggak ada. Nah itu ulama mengatakan kalimat kun ini hanya tamsil, perumpamaan. Begitu cepat dan begitu hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan sesuatu. Jadi kesimpulannya, sesuatu terjadi yang Allah ciptakan dengan cukup irodat, cukup dengan irodat ya. Jadi irodat kehendak
dengan kehendak Allah. Nah, ini Nabi Isa mungkin janggal, nggak ada bapaknya, itu dengan kehendak Allah. Kamu jangan bilang wahai Nasrani dia anak Tuhan, ya. Jadi bila mana Allah kehendaki jadilah, gitu. Kemudian itu tadi menggambarkan orang-orang kafir yang menuduh Tuhan punya anak. Ini ayat 118. Ada lagi nih gambaran orang-orang kafir ini. Jadi orang kafir itu terdiri dari Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik. Pokoknya yang tidak beragama Islam kafir begitu. Ya. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tashabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Wa qala alladziina la ya'lamun. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, orang-orang yang tidak tahu berkata, siapa ini? Apakah orang Yahudi? Apakah orang Nasrani? Apakah orang Arab musyrik begitu? Ahli tafsir memang beda-beda, tapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan orang yang tidak tahu adalah orang kafir Mekah. Jadi orang yang tidak tahu adalah panggilan dari orang-orang musyrikul Arab begitu. Dia disebut nggak tahu karena memang kebodohannya, dengan bukti patung mereka jadiin Tuhan. Itu kan pandir, itu kan bodoh sekali. Ya, Tuhan dibikin, disembah. Oh begitu. Amitabha misalnya disembah. Aneh itu, kebodohan itu. Jadi seakan-akan sama sekali nggak ada akalnya. Ya, jahiliyah itu. Maka di sini nih, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Siapa orang yang tidak mengetahui? Orang kafir, musyrikil Arab. Begitu. Apa dia ngomong nih? Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami? Laula yukallimunallah. Lucu nih dia ngomongnya nih orang kafir Mekah. Ya. Kami pengen langsung sama Tuhan. Tuhan tuh ngomong sama kami, menjelaskan saya angkat nih Muhammad SAW jadi Rasul begitu. Pengennya begitu. Itu kan aneh, itu nggak masuk akal. Kalau Tuhan ngomong sama ente, berarti ente semua jadi Rasul ntar. Jadi utusan Allah. Lagi itu orang bisa istilahnya berhadapan dengan Allah itu nggak sembarangan orang, orang-orang tertentu, ya, orang-orang tertentu. Jadi ini kebodohan mereka. Mereka mengatakan itu bahwa mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami. Mereka ingin menunjukkan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Mereka pengen tahu begitu. Coba katanya Tuhan langsung ngomong, berfirman begitu, hei orang-orang Arab begitu kan. Ya repot saudara-saudara, secara akal nggak bisa ini. Kalau Tuhan berbicara begitu, ntar mesti kelihatan misalnya kan, sedangkan Allah nggak kelihatan. Anggaplah Tuhan berbicara, berfirman begitu, kita anggap. Ntar kata mereka, ya bukan Tuhan, nggak kelihatan, kan kacau lagi urusan. Nggak percaya lagi begitu. Nah, kalau Tuhan menjelma berarti menyerupai kita, ini bertentangan kan. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai sesuatu. Walhasil ini orang-orang kafir Mekah ini ngadi-ngadi lah begitu, keras kepala. Dia baru mau percaya sama Nabi Muhammad seandainya Tuhan ngomong langsung begitu. Ini teka mereka ini. Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami? Laula yukallimunallah au ta'tina ayah. Ini yang kedua ini, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Jadi kenapa kok Tuhan nggak mau buktikan Muhammad itu utusan Allah dengan bukti yang kami ajukan?
yang kami usulkan. Ada tuh orang Arab Mekah waktu itu ngomong sama Nabi Muhammad, kami akan beriman kepada engkau bila mana gunung Sofa jadi emas. Yang bukan-bukan begitu. Padahal Allah sudah mengirim bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad. Di antaranya Al-Quran, itu mukjizat. Dulu katanya bahwa bulan berpecah dua. Orang Arab ngelihat, ya, bulan pecah dua begitu. Terus mereka mengatakan, wah ini bisa-bisa Muhammad tukang sihir nih. Bulan dikejar pecah dua begitu belah. Kalau gitu kami akan tanya ini orang Arab yang baru datang dari musafir, mungkin dari jauh begitu, ditanya, hei orang Arab yang baru pulang begitu, tadi kamu ngelihat bulan pecah gak? Mereka bilang iya pecah belah, bulan ini pecah katanya. Nah ini menunjukkan bahwa memang betul-betul salah satu mukjizat Nabi, bulan itu belah dua. Itu contoh aja itu. Tapi mereka nggak percaya juga. Kemudian Isra Mi'rajnya Nabi, apalagi yang nggak kelihatan, nggak percaya juga. Maka tuh orang kafir Mekah orang keras kepala, susah. Jadi orang keras kepala itu istilahnya susah dieluk. Ya. Jadi kita ini ngomong sampai salah mulu, ya, ngadepin mereka. Maka tuh yang enak jangan diadepin. Ada ayat begitu mang, wa a'rid anil jahilin. Berpalinglah kamu wahai Nabi Muhammad dari orang-orang bodoh. Bodoh di sini bodoh salah. Ada bodoh dalam arti kosong pikirannya, gelap, nggak tahu sama sekali. Ketika diajarin dia mau begitu. Kita bilang Tuhan ada, bang Tuhan ada. Iya, buktinya apa? Gini. Oh iya, saya percaya. Dia nggak neko-neko nih. Pikirannya kosong. Yang repot udah ada tuh di dalam pikirannya. Tuhan kita adalah patung. Datang Nabi Muhammad mengatakan Tuhan adalah Esa, Tuhan tidak menjelma. Mereka menolak karena di pikiran mereka udah ada keyakinan. Di pikiran mereka udah ada keyakinan yang berlawanan dengan keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka itu susah. Itu namanya jahil. Kalau yang nggak tahu apa itu namanya ummi begitu. Iya, nggak tahu apa. Jadi gampangan ngeluk orang yang nggak tahu apa daripada mengeluk orang yang udah tahu tapi taunya salah. Dia tahu tapi salah. Ini sulit. Sulitnya pertama kita harus menghilangkan keyakinan dia yang salah. Setelah menghilangkan keyakinan dia yang salah, baru kita masukkan keyakinan yang benar. Ada dua kerjaan. Kalau tadi orang yang polos atau orang sekarang, orang yang polos tuh cuman satu kerjaan, bilangin, terangin, langsung nerima, nggak neko-neko. Maka dalam Quran disebut wa'arid anil jahilin. Berpalinglah kamu hai Nabi Muhammad dari orang yang bodoh. Ya. Artinya tuh kita jangan ladenin, kita capek ngeladenin. Ya. Ngeladenin orang yang keras kepala, dia punya keyakinannya salah, tapi dia nggak mengakui salah. Susah udah, paling berat begitu. Tinggal aja udah. Yang penting udah disampaikan. Ya, berdebat percuma. Udah disampaikan, udah berdebat. Tinggal aja itu arid anil jahilin. Nah ini dia nih, mujizat udah datang banyak banget. Minta yang lain. Ini kan emang dasar nih. Ya, minta yang bukan-bukan, pengen ngelihat Tuhan. Tuhan berfirman begitu, jedog. Wah. Itu dia pengen nyerupai Tuhan udah. Kemudian minta mujizat yang bukan-bukan. Padahal yang udah ada udah cukup sebetulnya. Kalau orang pengen mau benar, satu bukti udah cukup. Tapi kalau memang dasar orang ogah mau benar, 100 bukti nggak ada gunanya. Jadi bedanya di situ tuh. Ada orang memang keras kepala, bukti banyak banget juga dia nggak percaya. Ada orang polos, satu bukti langsung dipercaya. Ya, begitu saudara-saudara. Nah, ini kafir musyrik ini orangnya keras kepala. Jadi minta Tuhan ngomong atau minta usulannya supaya diterima, baru beriman. Anggaplah Allah terima, ntar dia nggak beriman juga.
Kan jadi serba salah. Mendingan jangan kalau gitu dah. Jangan diturutin gitu. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maksudnya apa nih? Maksudnya ini ucapan mereka sama tuh dengan umat-umat terdahulu seperti orang Yahudi. Ada kan orang Yahudi mengatakan apa? Lan nu'mina hatta narallaha jahra. Kami tidak mau beriman kecuali melihat Tuhan nyata, jedog begitu. Sama dengan tadi. Jadi apa yang diucapkan oleh orang kafir Mekah ini lagu lama lah. Ya, istilahnya umat-umat terdahulu juga berbuat demikian kepada nabinya masing-masing. Gitu. Ya, demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Kata Allah nih, umat terdahulu dengan orang kafir Mekah, wahai Nabi Muhammad, sama itu hatinya. Karena hatinya sama, jelek, maka ucapannya juga jelek. Hatinya udah rusak, maka ucapannya tadi yang bukan-bukan, pengen melihat Tuhan berbicara, berfirman. Ya. Jadi ini ucapan adalah ulangan ya, dari ucapan-ucapan umat terdahulu. Mereka digambarkan hati mereka sama, berarti apa yang mereka ucapkan juga sama, menentang para nabi dengan dalil-dalil yang mereka bikin-bikin itu. Hati mereka serupa itu arti mithla qaulihim tasyabahat qulubuhum, itu tasyabahat qulubuhum, hati mereka serupa, karena hatinya serupa ngomongannya juga serupa. Hatinya keras kepala, pikirannya keras kepala, udah rusak pikirannya. Kemudian qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin tuh. Allah udah menjelaskan bukti-bukti tentang kebenaran Nabi Muhammad. Itu diterima sama orang-orang yang yakin, orang-orang yang polos kemudian nerima. Allah sudah jelaskan, kalau kamu hai orang-orang kafir Mekah waktu itu orang-orang yang keras kepala ya. Jadi saudara-saudara, Nabi Muhammad banyak mendapat pertentangan ya, dari orang-orang yang keras kepala begitu. Kemudian Nabi Muhammad ya diberikan semacam hiburan ini, biarinlah mereka enggak beriman, yang penting kan tugas Nabi Muhammad dijalanin. Nah ini ayatnya nih, inna arsalnaka bil haqqi basyiraw wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran. Artinya kalau mereka ogah beriman biarin. Yang penting kan kamu tuh saya utus dengan membawa agama yang benar. Ini dengan kebenaran, ini dalam tafsir dikatakan membawa agama yang benar. Jadi yang benar ini walaupun dibilang gak benar ya sudahlah biarin. Tapi kan kenyataannya memang Nabi Muhammad benar, membawa agama yang benar. Kalau mereka masih menolak kamu, itu gak menghilangkan kebenaran kamu. Begitu. Itu mereka menolak karena pikiran mereka udah ngeres, pikiran mereka udah rusak. Begitu. Bukan kamu Nabi Muhammad, bukan Rasul, bukan, tetap kamu Rasul. Jangan sedih begitu. Tadi juga Nabi sedih begitu. Saya kok ngajak ditentang, dibalikin ini, dibalikin itu. Kan bisa goyah orang. Allah buat tenang hatinya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiraw wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad dengan kebenaran, dengan membawa agama yang benar. Walaupun itu agama ditolak, tetap dia benar. Jadi bukan berarti ditolak nggak benar. Bukan berarti ditolak oleh orang kafir Mekah, orang kafir Yahudi, Nasrani. Mereka menolak agama Islam, bukan berarti agama Islam nggak benar. Ya, itu kesalahan mereka. Tetap Nabi Muhammad di pihak yang benar dan membawa agama yang benar. Nabi Muhammad jangan goyah. Kan yang paling pokok tuh
yang membawa agama harus kuat, harus kokoh, nggak bisa diombang-ambingkan. Kalau bisa diombang-ambingkan, ntar malah dia berhenti dah menyiarkan agama. Kalau gitu bubaran aja dah, gogah kan begitu. Enggak, saudara-saudara, nggak bisa begitu. Ya. Nabi Muhammad udah yakin banget dia adalah Rasul beneran, bukan jadi-jadian, begitu. Ya. Nah ini contohnya nih. Jadi sungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran, dengan membawa agama yang benar, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, basyira wa nadhira. Jadi tugas Nabi nyampein kabar gembira. Yang beriman dikasih kabar gembira, nanti masuk surga. Yang menentang dan kafir diancam, awas nanti masuk neraka. Itulah tugas Nabi. Untuk memaksa nggak bisa, cuman nyampein. Kadang-kadang perlu kata-kata yang serem, nanti kamu masuk neraka misalnya. Ya. Dan kadang-kadang perlu juga ya kata-kata yang bagus bagi yang beriman supaya mereka mantep, ya, nggak goyah. Karena godaan kan lingkungannya berat itu, yang telah beriman bisa goyah begitu. Maka tugas Nabi memberi kabar gembira bagi yang beriman, memberikan kabar peringatan bagi yang kafir. Itu yang disebut basyira wa nadhira. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang penghuni-penghuni neraka. Ini yang kafir-kafir nanti masuk neraka. Nabi Muhammad nanti di akhirat nggak ditanya tuh dah. Kali juga wahai Muhammad, kenapa dia kafir? Kenapa dia masuk neraka? Enggak ditanya. Yang penting tugas Nabi udah disampaikan, tugas Nabi udah dilaksanakan, itu aja. Ya, maka Nabi nggak bertanggung jawab tentang mereka nanti masuk neraka. Jangan disalahin Nabi lah kan begitu, salahin diri sendiri. Nah, ini juga semacam ya hiburan bagi Nabi. Ya, biar Nabi tetap mantap hatinya, nggak goyah. Ya, bahwa Nabi nggak ditanya nanti orang-orang kafir yang masuk neraka. Itu hasil perbuatan mereka sendiri. Nah, saudara-saudara, ada nih orang-orang kafir memang yang nggak bakalan mau nerima. Tadi kan udah dibilangin tuh keras kepala mereka. Ya, ada yang nggak mau nerima sama sekali, kecuali Nabi Muhammad ngikut mereka. Wah, itu sama aja bohong. Ya, Nabi Muhammad pengen tarik mereka biar beriman, tapi ada sebagian yang nggak nerima aja. Malah kebalikannya, kami akan rela, kami akan senang kalau Nabi Muhammad masuk agama mereka. Ini ayatnya, wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Jadi memang ini ayat buat Nabi Muhammad, tapi juga yang paling pokok Nabi Muhammad kasarnya nih mustahil ngikutin agama mereka. Tapi yang paling pokok umatnya, begitu. Ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang, mereka terus menentang, ya, nggak mau dia ngikutin Nabi Muhammad, malah mereka pengen Nabi Muhammad dan umatnya ikut mereka, baru mereka senang. Susah udah. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab tentang pandangan mereka ini. Jadi mereka nggak senang dengan agama Islam, ya, kecuali orang Islam ngikutin mereka. Ya. Jadi Allah jawab, justru Islam itulah agama yang benar, yang mesti diikutin. Kenapa yang benar ngikutin yang enggak benar? Dikatakan kul inna hudallahi huwal huda. Katakan hai Nabi Muhammad, petunjuk Allah itulah petunjuk beneran. Mana petunjuk Allah? Agama Islam. Agama Islam isinya petunjuk-petunjuk, disuruh beriman, disuruh ibadah, dilarang ini, dilarang itu petunjuk, itu kumpulan petunjuk. Nah itulah yang benar. Kalau yang mereka anut itu udah rusak, ya. Ini yang disebut kul inna hudallahi huwal huda.
Ya, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Itu agama Islam. Ya, selain itu petunjuk bikin-bikinan itu dari mereka sendiri. Ya, jauh dari kebenaran. Gitu. Kemudian wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, seandainya ya. Kalau Nabi mustahil lah. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, supaya ngikutin agama mereka agar mereka senang, setelah pengetahuan datang kepadamu, setelah datang agama Islam yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad, setelah udah dijelaskan semuanya, masih ngikutin juga agama yang gak benar, awas katanya, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Allah gak berikan perlindungan, Allah gak berikan pertolongan kepada orang-orang kafir ya, karena Allah sudah kirimin nabinya Nabi Muhammad SAW ya, dengan membawa agama yang benar, masih menolak juga, nanti di akhirat Allah nggak akan berikan pertolongan ya, dan Allah tidak akan berikan perlindungan. Ini alladzina atainahumul kitab, insya Allah yang akan datang.